Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom buat teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Efristin Esterika Silalahi dengan NIM 210110187. Saya mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, Teori Belajar dan Pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Topik atau materi yang akan saya bahas dalam video presentasi saya ini ialah teori belajar konstruktivisme. Selamat mendengarkan teman-teman, happy watching. Pokok bahasan yang akan saya terangkan dalam video saya kali ini yang pertama adalah pengertian teori konstruktivisme, yang kedua ciri-ciri teori konstruktivisme, yang ketiga manfaat dan tujuan teori konstruktivisme, dan yang keempat adalah implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang pertama. Pengertian teori konstruktivisme menurut para ahli. Tokoh yang pertama adalah Glasservant 1989 dan Matthew 1994. Mereka mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil konstruksi atau bentukan diri sendiri. Sementara Piaget 1971 mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya sendiri. Tokoh yang kedua ialah Carlin 2003. Dia menyatakan bahwa konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang diawali dengan terjadinya konflik yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri, dan pada akhir proses belajar, pengetahuan akan dibangun oleh anak itu sendiri melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah Kulka. Dia menyatakan konstruktivisme ialah aliran filsafat pengetahuan yang berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang sedang belajar. Maksudnya, setiap orang membentuk pengetahuannya sendiri. Baiklah, kita akan masuk pada pengertian teori konstruktivisme secara umum. Dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme adalah suatu pandangan yang mendasarkan bahwa perolehan pengetahuan atau konstruksi dari orang yang sedang belajar diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang pada akhir proses belajar akan dibangun melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungan. Berdasarkan dari penjelasan yang telah saya paparkan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya sendiri. Nah, menurut saya, dalam teori konstruktivisme ini berarti bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya bersifat teoritis saja, melainkan adanya pemberian refleksi atau praktik terhadap peserta didik untuk menciptakan respon atau timbal balik antara si pembelajar dan pemberi materi. Nah, dalam artian konstruktivisme itu berarti membentuk siswa sebagai pelaku utama dalam pembelajaran. Siswa diperlakukan sebagai pemikir, dilatih dan dibentuk sebagai pemikir, bukan hanya sebagai penerima pasif pengetahuan. Di sini pembelajaran konstruktivisme ini lebih menekankan kepada peningkatan keterampilan terhadap proses belajar, tidak hanya semata-mata kepada hasil belajar tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada poin yang kedua, yaitu ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Nah, yang dimaksud di sini kemampuan atau pemahaman seseorang peserta didik tersebut itu berasal dari pengalaman yang dipunya. Kemudian dikembangkan dan dibentuk melalui dorongan pembelajaran yang didapatnya dari seorang guru maupun pemateri lainnya. Yang kedua adalah belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Nah, yang dimaksud di sini tidak lain halnya dari poin yang pertama. Semua didasari berdasarkan pengalaman yang dimiliki peserta didik tersebut. Namun, pengalaman tersebut dimaknai dengan pembelajaran yang dia terima dari materi yang ditemuinya dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga
ketiga, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan makna melalui berbagai informasi atau menyepakati sesuatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sini yang dimaksud itu menurut saya itu adalah ketika seseorang dalam proses pembelajarannya itu ingin mendapatkan hasil atau makna dari yang ia pelajari, itu dapat didapat dia melalui berbagai sumber seperti media sosial ataupun sumber-sumber lainnya seperti buku, atau dapat dibentuk melalui interaksinya antara dia dan orang-orang di sekitarnya. Baiklah, yang terakhir itu adalah belajar harus disesuaikan dalam latar atau setting yang realistik. Nah, di sini ketika seseorang melakukan pembelajaran, itu juga berpengaruh dengan tempat di mana dia melakukannya sebagai latar dalam pembelajarannya. Jadi, dorongan-dorongan untuk hasil pembelajaran seseorang tersebut juga berdasar pada tempat di mana dia melakukan pembelajaran. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan kelemahan dan kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah kelebihan teori konstruktivisme. 1. Teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, teori ini dalam proses pemahaman, murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. Yang ketiga, teori ini dalam proses pengingatan, siswa lebih terlibat secara langsung. Mereka akan lebih ingat semua konsep yang telah diterangkan. Yang keempat, teori ini dalam kemahiran sosial, siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Kemudian kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama itu, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh karena itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan baru dan keaktifan siswa tersebut. Kemudian kita akan masuk pada poin selanjutnya, tujuan dan manfaat dari teori konstruktivisme ini. Tujuan yang pertama itu adalah merangsang berpikir inovatif. Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Baik teman-teman, dalam poin yang pertama, tujuan teori konstruktivisme ini yang dibahas tadi itu ialah mengembangkan ide inovatif. Yang dimaksud dengan inovatif di sini, ketika seorang peserta didik tersebut dapat mengembangkan berbagai ide menjadi suatu jasa atau gagasan yang baru yang dapat bernilai. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada manfaat teori konstruktivisme ini. Yang pertama, memberikan kepada pembelajar bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Yang ketiga, mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu implikasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, teori konstruktivisme ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Guru sebagai fasilitator bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dalam menstimulasi dan memotivasi siswa, sedangkan siswa berfungsi sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran tersebut. Teori ini, jika dikaitkan dengan pembelajaran, adalah berarti berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan melalui sosial media atau social media learning. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari saya dalam video presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Shalom.